Mau tahu ide usaha makanan yang cocok untuk titip di warung? Tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Strategi pemasaran dari produk makanan salah satunya dilakukan dengan sistem titip barang atau konsinyasi. Usaha makanan yang bisa dititipkan di warung tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi usaha ini tampaknya sangat cocok untuk dijalankan oleh pelaku usaha pemula. Sistem ini mengedepankan pada penitipan produk di warung, kemudian pemilik warung akan bertindak sebagai penjual, dan komisi yang didapatkan berasal dari seberapa besar penjualan yang dilakukan. Menariknya, sistem ini tidak hanya dilakukan oleh pebisnis baru, pebisnis lama juga sering melakukannya. Terlebih, sistem ini dipandang menguntungkan lantaran minim biaya seperti promosi. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Di sini kami akan menjelaskan sisi positif dan negatifnya. Beberapa kelebihan yang didapatkan oleh pelaku bisnis yang menggunakan sistem titip barang ini salah satunya ialah bisa menghemat biaya pemasaran. Betapa tidak, pebisnis tidak perlu repot-repot untuk memperkenalkan produknya ke pelanggan. Cukup berikan pada pemilik warung inilah yang akan memperkenalkan produk makanan pada pelanggan, bahkan melakukan penjualan untuk meraih keuntungan. Selain kelebihan tersebut, sistem usaha makanan yang bisa dititipkan di warung ini juga akan menghemat waktu. Anda tidak dipusingkan dengan bagaimana melayani pelanggan, karena semua hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli ditangani oleh pemilik warung. Kelebihan yang selanjutnya ialah bisa membuat Anda fokus pada produksi. Waktu yang banyak bisa Anda manfaatkan untuk menciptakan produk yang lebih menarik. Bahkan Anda bisa menjaga kualitasnya sehingga produk terus terjaga sampai kapanpun. Perlu diingat bahwa sistem usaha makanan yang bisa dititipkan di warung ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya ialah hasilnya tidak segera Anda dapatkan. Hal ini sangat masuk akal. Anda hanya menitipkan barang pada penjual, dan penjual tidak perlu membelinya dari Anda. Makanya, uang dari pendistribusian barang belum dikantongi. Anda hanya akan mendapatkan uang ini dari hasil penjualan. Lamanya penjualan ini tergantung pada kemampuan pemilik warung. Jika pemiliknya cerdik dalam menjual, Anda bisa segera mendapatkan keuntungannya setelah produk terjual habis. Kelemahan yang selanjutnya ialah promosi terkadang tidak sesuai. Alasannya ialah pemilik warung terkadang tidak menawarkan produk makanan pada pelanggan. Pemiliknya hanya menampilkan makanan di rak atau semacamnya. Pemilik cenderung menunggu pembeli. Jika pelanggan kurang teliti, produk Anda mungkin tidak akan terlihat. Resikonya ialah tidak pernah terjual, sehingga bisa menurunkan omset penjualan produk Anda. Bicara mengenai usaha makanan yang bisa dititipkan di warung ini, Anda tentunya perlu cerdik dalam menentukan produk. Normalnya pembeli warung ialah orang-orang dengan kemampuan yang biasa. Dengan kata lain, produk yang dibeli biasanya berharga murah. Menyadari akan hal ini, penting bagi Anda untuk menentukan jenis produk yang tepat. Produk makanan yang bisa dijual sebaiknya memang dibutuhkan oleh pelanggan. Sederhananya, makanan ini sering dinikmati oleh calon pembeli. Mengenai jenisnya, produknya bisa bervariasi. Di antaranya ialah aneka keripik, kerupuk, kue, gorengan, dan lain sebagainya. Dari berbagai jenis makanan, pilihan yang menarik ialah makanan kering. Alasannya, makanan ini bisa tahan lama. Dengan kata lain, Anda bisa menitipkan dalam kurun waktu 1 minggu atau 1 bulan. Berbeda jika Anda memilih makanan basah. Makanan ini hanya tahan sekitar 1-3 hari. Dan ini akan membuat Anda sering mampir ke warung. Bisa dibayangkan jika Anda menitipkannya pada puluhan warung. Jika Anda berniat untuk menggunakan sistem usaha makanan yang bisa dititipkan di warung ini, baiknya pertimbangkan jenis makanannya. Ini dilakukan demi menjaga kelangsungan usaha, bahkan dipertimbangkan untuk kebutuhan pengembangan usaha yang lebih luas ke depannya. Berikut ini beberapa contoh makanan kering yang bisa dititipkan di warung.
Perlu diingat bahwa sistem usaha makanan yang bisa dititip di warung ini terkadang mengalami kendala. Tidak semua warung akan menerimanya, apalagi jika Anda termasuk orang yang baru dikenal. Untuk itulah Anda perlu menerapkan cara ini agar bisa diterima oleh pemilik warung. Yang pertama, bawalah contoh produk makanan. Cara pertama ialah memberikan contoh bagi pemilik warung. Biasanya pemilik warung akan mencobanya terlebih dahulu, kemudian melihat perkembangan yang terjadi selama produk ini ditampilkan. Yang berikutnya, berikan penawaran menarik. Yakinkan bahwa pemilik warung akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Caranya ialah dengan memberikan penawaran atas penjualan produk. Misalnya, bila penjualannya laris, pemilik warung akan mendapatkan jatah keuntungan lebih besar. Berbeda jika penjualannya terhambat, penawaran keuntungannya akan biasa sesuai kesepakatan. Yang terakhir, jalin hubungan baik. Saat ini Anda memanfaatkan jasa pemilik warung untuk menjual produk makanan. Pemilik warung tentunya yang memiliki kuasa penuh. Untuk itulah Anda perlu menjaga komunikasi dan hubungan dengan baik agar produk yang Anda tawarkan diterima. Jika Anda tidak menjaga hubungan ini, praktis pemilik toko akan menolaknya. Bahkan produk Anda akan dibiarkan saja dan dikembalikan dengan berbagai cara. Kesimpulannya, usaha makanan yang bisa dititipkan di warung ini cukup banyak dan bisa menghasilkan keuntungan. Syaratnya ialah Anda perlu cerdik dalam menentukan produk, serta bisa mengambil hati pemilik warung agar mau menerima produk yang dititipkan. Semangat mencoba dan semoga sukses! Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.